Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Nah, ini tuh pagi-pagi sekali ya teman-teman, di hari Minggu. Nah, cerah banget ya ini paginya. Dan ini aku bersama Pak Su dan Bocil mau belanja mingguan untuk minggu pertama di bulan Juni. Pokoknya apa ya, ini tuh kita harus bukan berjalan ya, naik motor untuk ke tempat tujuan. Sebenarnya ada yang di dekat rumah yang dulu aku udah pernah share di pasar itu loh teman-teman, tapi kali ini kita mau coba yang di tempat berbeda gitu. Siapa tahu ada pencerahan gitu ya untuk membandingkan harga, siapa tahu dapat lebih murah. Nah, ini dia jalanannya tuh kayak gini ya teman-teman. Ini jalan desa tapi jalan utama gitu. Pokoknya masih asri banget karena di sini tuh banyak sekali hutan di pelosok pesisir gitu ya. Ini dia, kita sudah sampai tuh kan, deket banget sama hutan ini tuh jualannya. Tapi ternyata kalau di sini tuh enggak terlalu banyak ya teman-teman, enggak sebanyak yang di pasar gitu loh. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa, kan enggak ada salahnya ya mencoba dulu. Nah, di sini aku mau beli cabai keriting dan ternyata masih sangat mahal ya teman-teman. Seperempat itu di sini 18.000, tapi ya mau nggak mau kan karena itu kebutuhan jadi tetap harus dibeli. Mungkin nanti penggunaannya yang dikurangin gitu ya. Dan aku juga mau beli ini isi tahu sewadah gini tuh, harganya berapa ya aku lupa ya teman-teman, karena tadi tuh pas ngitung nggak kondusif gitu si bocilnya, jadi aku agak ke distract. Terus juga ada ikan asin. Nah, ini tuh kesukaan Pak Su ya, ikan asin basah kayak gini tuh. Pokoknya enak banget kalau dimakan sama sambal dan juga sayur bayam. Dan juga ini ada sayur asem ya itu teman-teman, requestan Pak suami juga. Dan juga jangan lupa beli kubis. Nah, lanjut, ini tuh di sebelahnya gitu ya, langsung ada pedagang ayam. Kalau di sini tuh ayam sekilonya 37.000 teman-teman. Udah mending daripada kemarin itu harganya 40.000 ya teman-teman. Dan ini seperti biasa aku belinya itu cuman yang sayap sama paha. Nah, ini juga lanjut lagi, kita mau beli ikan buat si bocil, tapi di sini tuh gak ada lele ya teman-teman. Ini tuh ikan laut, karena di sini dekat sekali dengan laut, jadi ikan lautnya tuh murah banget ya. Segitu, dua itu besar-besar itu cuman 10.000 rupiah aja teman-teman. Udah lumayan buat selingan. Nah, ini tuh si bocil nggak mau pulang gitu ya, masih pengen di sini lihat ikan. Terus lanjut, ini udah sampai rumah ya, karena belanjanya tuh nggak banyak-banyak. Ini aku langsung bongkar belanjaan di depan rumah gitu karena mencari cahaya yang cukup gitu ya, biar videonya kelihatan jelas. Itu yang pertama ada cabai seperempat itu harganya 18.000. Terus juga ada tahu itu kalau nggak salah 5.000 teman-teman. Terus ada tempe itu satunya berapa ya, 5.000 kalau nggak salah, dua itu 10.000. Terus ada si sayur asem itu harganya kalau nggak salah berapa ya, 3.000 kalau nggak 4.000. Terus juga ada si bawang ya, bawangnya juga mahal banget tapi aku lupa harganya. Terus lanjut ada ikan asin itu harganya 4.000. Terus ada ayam itu sekilo harganya 37.000 teman-teman. Dan di situ tuh memang mending teman-teman, harganya agak murah daripada di tempat lain kalau di sini. Terus lanjut langsung mau aku tata ya, mau food prep biar nggak mager-mager kalau masak. Yang pertama ada tahu. Ini nanti biasanya tuh aku ini ya teman-teman, rebus dulu terus baru disimpan ke kulkas karena biar awet gitu. Terus nanti bisa dimasak jadi apa ya, biasanya tahu goreng. Terus juga ada biasanya ditumis-tumis gitu ya, campuran tumis. Terus bisa juga jadi rolade yang pakai daun singkong gitu, itu udah enak banget ya, karena kebetulan di belakang itu ada kebun singkong ya teman-teman. Jadi
daunnya bisa dimanfaatkan gitu. Terus ini juga ada sisaan kubis sama wortel, tapi kayaknya udah nggak bagus ya, ini mau aku bereskan dulu buat nanti diisi lagi sama kubis yang baru teman-teman. Kalau di tempat teman-teman gimana nih harga-harga yang melonjak apa aja ya teman-teman? Apakah per daging-dagingan ataukah beras ataukah minyak goreng atau sayur-sayuran pun ikut naik juga menjelang Idul Adha ya ini ya. Kalau ini tadi kubis aku emang belinya tuh setengah-setengah gitu ya teman-teman, karena habisnya itu lama banget. Kadang itu 2 minggu baru habis ya kalau aku, karena cuman buat campuran bikin mie, jarang aku masak ya. Terus ini juga ada sayur asam. Di sini tuh anehnya sayur asam tuh ada oyongnya gitu ya teman-teman. Biasanya kan labu, terus kacang, terong gitu. Nah ini tuh kok isinya ada oyong. Aku juga agak sedikit bingung ya ini konsepnya gimana. Kalau di tempat teman-teman biasanya apa nih isian dari sayur asam itu? Boleh banget ya kita saling sharing di kolom komentar. Nah segitu, nanti kan langsung dimasak ya, paling sekali masak itu bisa 2 kali makan kalau cuman aku sama Pak Su ya. Terus ini juga sih tempe wajib banget selalu ada di keluarga aku teman-teman, karena kita semuanya tuh pecinta tempe, mau digoreng, mau di mendoan, mau di sambal, mau diorek, pokoknya tuh the best pokoknya tempe selalu ada, nggak pernah bosan ya. Terus ini juga si cabai keriting, tapi alhamdulillahnya tuh seger-seger ya teman-teman. Karena yang kemarin itu aku sempet beli tapi gak di situ, kayak orang keliling gitu loh. Itu cabainya tuh udah banyak yang busuk, sedih banget padahal mahal ya. Dan jangan salah fokus ya teman-teman, di sini tuh ada lalat. Pokoknya kalau udah di luar rumah itu banyak banget lalat di sini. Jadi harus dibetah-betahkan melihat lalat yang berseliweran di video aku gitu. Tapi nggak nyampe ke dalam-dalam rumah sih teman-teman. Mungkin di sini karena dia nyium daging ayam gitu ya. Dan lanjut, ini untuk daging ayamnya mau aku cuci dulu. Biasanya tuh nanti aku ungkep ya, terus nanti tinggal digoreng-goreng gitu loh teman-teman, karena si bocil aku itu suka banget sama ayam goreng, tapi dia tuh sukanya yang bagian sayap teman-teman, karena mungkin lebih gurih gitu ya. Yang biasanya aku tuh sering diopor si ayamnya ini, tapi semenjak di sini tuh aku jarang ya, karena menurutku tuh ribet kalau bikin opor. Jadi lebih simpelnya kalau di stok untuk ayam goreng aja, itu nanti kan bisa dimasak buat jadi geprek juga, terus fried chicken juga ya, pokoknya sesuai selera lah. Kalau udah diungkep tuh udah tenang teman-teman, kalaupun nggak ada waktu kan tinggal digoreng aja udah jadi gitu. Kalau ini harga daging ayam memang di sini tuh beda jauh sama di Boyolali ya teman-teman, aku ngerasanya pokoknya jauh lah. Daging ayam sama telur ayam itu mahal sekali di sini. Ini untungnya tuh udah turun teman-teman 37.000, tapi kalau di tempat yang satunya itu aku beli tuh masih di harga 40.000 ya teman-teman. Kayaknya nggak pernah turun kalau yang tempat satunya, tapi kalau yang di sini tuh aku mulai dari beli yang dulu 40.000, terus turun 1.000 jadi 39.000, turun lagi 38.000, 37.000, kayak menyesuaikan gitu loh teman-teman. Tapi kalau yang satunya tuh stuck di situ, nggak turun-turun. Jadi meskipun yang satunya itu agak lebih deket dari rumah, aku beli yang ini yang agak jauh dari rumah gitu. Yang penting dapat harga yang lumayan miring ya kan, kalau konsepnya ibu-ibu kan gitu ya. Pokoknya mana yang lebih murah pasti aku datangi kayak gitu. Nah ini juga aku tuh nyucinya di keran depan ya. Oh bukan depan sih teman-teman, ini tuh di kayak samping rumah gitu loh ya, keran luar gitu. Karena kalau aku nanti nyucinya di dalam itu cahayanya kurang ya, karena dapurnya tuh sangat-sangat gelap gitu. Terus ini pokoknya sayap semua isinya, nggak ada daging ya. Dagingnya tuh cuma didapat dari paha, karena sekeluarga aku tuh nggak tahu kenapa ya teman-teman, sama daging ayam itu nggak terlalu suka. Jadi sukanya yang kayak gini aja. Paling
kalau daging itu nanti dimasaknya rica-rica sama pak suami gitu. Kita pun juga udah lama nggak masak rica-rica karena ya begitu kejar-kejaran waktu teman-teman. Yang penting tuh udah bisa masak, kita nggak jajan karena kalau jajan di sini tuh aku ngerasanya juga mahal sekali. Padahal ya biasa aja gitu loh teman-teman. Beli lauk pun juga gitu. Di sini aku pernah beli si paha ayam itu kecil sekali. Cuman paha goreng biasa itu 8.000 teman-teman. Kecil banget pokoknya. Terus semenjak saat itulah aku tidak pernah beli lagi untuk urusan makannya. Jadi bisa nggak bisa, meskipun itu cuman goreng telur, kita usahakan untuk selalu makan di rumah karena menghemat budget gitu. Toh untuk rasanya juga kurang cocok ya, entah itu memang lidah kita karena belum menyesuaikan atau gimana, aku juga kurang paham ya teman-teman. Terus lanjut lagi nih, si ikan seger banget ya, ini tuh baru ditangkap dari laut gitu. Jadi tapi aku juga nggak tahu ini tuh ikan apa ya teman-teman, pokoknya ikan laut gitu aja. Karena di sini tuh nyari lele susah sekali. Ada yang jual lele itu pas kapan aku samperin, ternyata tuh lelenya habis teman-teman. Dan penjual itu bilang kalau memang di sini tuh lele tuh langka ya. Dan harganya nggak main-main teman-teman. Di sini tuh sekilo lele harganya 30.000. Biasanya aku kalau di Boyolali 1 kilo itu berapa ya? 26.000 itu udah plus ongkos bersihin lelenya ya. Kalau nggak dibersihin itu biasanya 25.000 teman-teman. Selisih 5.000 rupiah kan lumayan kerasa banget ya. Yang biasanya uang segini cukup untuk beli ini itu, tapi di sini kurang gitu. Jadi ya mau nggak mau, dari yang biasanya kita beli lele kita alihkan beli ke ikan laut gitu. Yang penting si bocil tetap makan ikan. Tapi memang beda sih teman-teman, nggak tahu ya, kalau si bocil aku itu lebih lahap makan sama lele ketimbang sama ikan laut. Dan aku ngerasanya juga gitu teman-teman. Aku dan Pak Su pun lebih suka sama ikan lele daripada ikan laut. Paling kalau ikan laut itu kita dibikin ini ya, nasi bakar kayak gitu-gitu. Terus lanjut lagi, ini ada ikan asin sama si bawang putih tadi. Kita lanjut food prep lagi gitu ya. Ini yang terakhir, pokoknya kayak gitulah teman-teman. Ini tuh kita belanjanya kemarin belum habis 100.000 sih, karena baru sedikit ya, karena pilihan sayurannya itu sedikit. Jadi nanti kalau ada yang kurang kita mau belanja lagi gitu. Jangan dibuat pusing ya. Lanjut, ini mau aku tata dulu di kulkas. Tuh kan kulkas aku tuh udah kosong karena kapan ya terakhir belanja itu aku lupa. Pokoknya aku mau lihat dulu ya teman-teman, 150.000 itu cukup atau enggak. Kalau di sini udah dak-dikduk gitu, takut kalau enggak cukup harus menekan budget yang mana lagi. Terus ini setelah aku menata-nata di kulkas ini, aku mau jemur-jemur ya ini tuh, karena mumpung cerah sekali, jadi kita manfaatkan untuk mencuci baju gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Buat teman-teman semuanya, aku selalu mengucapkan terima kasih karena selalu support channel YouTube aku. Dan untuk yang belum subscribe, boleh banget ya subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis gitu ya teman-teman. See you next video, bye bye.